baca takbir yang 7 hukumnya sunnah atau wajib? Apa? Sunnah. Bagaimana kalau dia udah mulai Allah ini wa ana minal muslimin, Bismillahirrahmanirrahim, udah mulai Fatihah belum? Udah. Dia lupa nggak baca takbir yang 7? Lupa nggak? Ketinggalan, lupa. Boleh nggak? Karena ketinggalan, makmum di belakang berisik apa? Subhanallah, 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 betul. Karena lupa si imam lupa baca takbir. Kalau bahasa kita yang subhanallah, maksud si makmum mah mulut subhanallah, cuman hati begini, woi takbir lah, gitu loh. Mengapa? Orang takbir agar orang mengucapin subhanallah gergetan, subhanallah, subhanallah. Orang kata subhanallah. Nah, kalau dia udah baca Fatihah, tadi Fatihah statusnya hukumnya apa? Rukun. Baca takbir yang 7 hukumnya sunnah. Kalau udah mulai baca rukun, maka nggak boleh balik buat ngerjain yang sunnah. Baik, labas terus. Lah itu makmum belakang subhanallah subhanallah aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ar-Rahmanir-Rahim. Subhanallah. Gregetan nih. Hah? Baik, Pak Haji. Boleh nggak balik lagi ke takbir? Si imam nggak boleh balik lagi ke takbir. Kenapa? Karena takbir hukumnya sunnah, baca Fatihah hukumnya wajib. Kayak begini, baca tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri di rakaat ketiga hukumnya wajib. Imam udah berdiri tegak di rakaat ketiga, dia berdiri kagak ngerjain tahiyat awal. Makmum yang lagi duduk tahiyat awal teriak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam udah berdiri di rakaat ketiga, nggak boleh balik lagi duduk ngerjain tahiyat awal. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri di rakaat ketiga hukumnya wajib. Seandainya dikatakan dalam kitab Fathul Mu'in, fa in ada aliman batalat sholatuh. Kalau dia balik ngerjain tahiyat awal, padahal dia udah berdiri di rakaat ketiga, batalat sholatuh, batal sholatnya. Berarti ini bagaimana kalau orang udah baca Fatihah, makmum teriak subhanallah, Ar-Rahmanir-Rahim, subhanallah. Sampai makmumnya maju gini, subhanallah gitu. Nah, kalau begitu terus imam balik, dia ucapin, dia balik lagi, oh iya belum takbir, Allahu Akbar. Dia udah baca Fatihah belum? Udah. Balik lagi ngerjain sunnah. Bagaimana hukumnya? Kata ulama, batalat sholatuhu, sholat Idul Fitrinya batal. Kenapa batal? Karena baca takbir mah hukumnya sunnah, baca Fatihah hukumnya wajib. Bahkan sholat Idul Fitri kalaupun nggak pakai takbir yang 7, nggak pakai takbir yang 5 di rakaat kedua, sholatnya sah. Sah. Kenapa sah? Karena baca takbir yang 7 di rakaat pertama dan baca takbir yang 5 di rakaat kedua, hukumnya apa? Sunnah. Begitu. Jadi kalau umpamanya besok kejadian sholat Idul Fitri, imam lupa baca takbir, kita
Kita ngucapin subhanallah nggak? Hah? Baik. Nah, kalau imam udah telanjur baca Fatihah, kita jangan ngucapin subhanallah. Kita dengerin aja. Kecuali imam takbir baca takbir yang 7, kagak baca Fatihah, langsung baca surat, baru itu kita teriak subhanallah gitu. Jelas kan? Jelas. Jadi mana tadi itu? Wa fi thaniyati khamsan malam yashraq fi qiraatin rafi'an yadayhi, baca takbir yang 7 di rakaat pertama dan baca takbir 5 kali di rakaat kedua. Rakaat kedua 5 kali selain dari takbiratul intiqal. Kita kan bangun nih dari rakaat pertama, Allahu Akbar. Tuh, ucapin takbir. Itu takbir yang kita bangun, kita ucapin waktu kita bangun dari rakaat pertama ke rakaat kedua, itu nggak dihitung. Yang dihitung yang mana? Udah selesai berdiri baru Allahu Akbar, itu baru ngitung mulain satu begitu. Jelas ya? Jelas. Hujan lagi? Hah? Oh ya. Nah, berarti wala yutadaraqut tsaniyatu intarokahu fil ula. Bagaimana kalau tadi lupa baca takbir 7 kali di rakaat pertama, terus sudah baca Fatihah, apakah boleh ditambahin kalau bahasa kita diqodho di rakaat kedua? Rakaat kedua takbirnya 5. Tadi rakaat pertama lupa baca takbir. Apakah boleh digabung? Karena rakaat pertama lupa, dipindahin aja di rakaat kedua. Wala yuqadaraku, enggak usah. Kalau memang lupa di rakaat pertama, itu takbir yang 7 dianggap angus atau gugur. Ntar rakaat kedua tetap baca takbirnya 5 begitu ya. Nah, jelas ya. Jadi ini kejadian ada orang sholat, bukan ada orang, jamaah di masjid, satu masjid sholat Idul Fitri, imamnya lupa baca takbir yang 7 di rakaat pertama, plus lupa baca takbir yang 5 di rakaat kedua. Begitu selesai salam, kata jamaahnya, Ustaz, tadi lupa nggak baca takbir ya? Oh iya, rakaat pertama kedua, oh iya. Pada sholat lagi, ngerjain lagi sholat Idul Fitri. Bener gak tuh? Nah, harusnya mah walaupun dia kalaupun tadi dia nggak baca takbir yang 7 di rakaat pertama, ataupun dia nggak baca takbir yang 5 di rakaat kedua, sah nggak sholatnya? Sah. Berarti harus diulang nggak? Nggak usah. Begitu maksudnya. Dan kejadian juga ada ustaz jadi imam khotib rakaat pertama, karena dia fokus mikirin khutbah, ntar ceramah isinya apa nih, sholat lupa. Habis baca doa iftitah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Itu jamaah teriak Subhanallah begitu. Subhanallah. Ada kekesalan jamaahnya, Subhanallah begitu. Nah, imam terus nih, khotib terus, si imam terus baca Alhamdulillah, baca surat. Benar apa salah tuh kalau gitu? Benar. Jadi kalau ada imam besok lupa baca takbir yang 7, dia udah baca Fatihah, kita jangan protes. Kenapa? Karena takbir yang 7 hukumnya sunnah. Sholat Idul Fitri seandainya lupa baca takbir yang 7, sholatnya sah gak? Sah. Rakaat kedua juga sama, dia bangun langsung baca Fatihah. Maka ketika imam lupa baca takbir yang 5, langsung baca Fatihah,
Kita boleh protes nggak? Nggak boleh. Karena takbir yang 5 itu hukumnya sunnah. Jelas ya? Alhamdulillah. Sono ini udah sama. Tahiyat baca tasyahud. Yang bedanya adalah setelah sholat Idul Fitri kita sunnah dengerin khutbah. Kalau khutbah kita nggak bahas, itu mah tugasnya khotib ya. Kecuali di sini kita menjadi khotib nih, baru kita bahas. Nah, itu kan disunahin malamnya. Tadi kita baca wa fi lailatihima min ghurubis syamsi ila ayyuhrimal imamu ma'a raf'i sautin. Dan sunnah juga kita memandangin takbir. Dari kapan? Min ghurubis syamsi, mulai dari terbenam matahari. Bahasa gampangnya mulai dari beduk azan maghrib. Begitu maghrib sekarang jam 5 berapa? 45 atau 50? Cepetin kali 40 lah. Hari terakhir mah. Jam 5 lewat 45 atau 50. Begitu masuk dalam tak dung dung dung. Kita mulai dari detik itu udah boleh dan udah dianjurin memandangin takbir. Ya tapi juga karena itu azan maghrib, jangan langsung takbir, azan dulu. Ya. Tak dung dung dung. Allahu Akbar Allah. Bang azan dulu. Oh iya lupa. Azan dulu. Dan buka puasa dulu, buka puasa. Begitu azan maghrib, takbir langsung ke takbiran sampai 12 malam. Kata temannya, lu udah buka puasa? Astagfirullahaladzim, lupa buka puasa. Saking asiknya takbiran. Nah, berarti mulai dari beduk maghrib sunnah memandangkan takbir. Apakah harus di mushola? Enggak harus. Apakah harus di masjid? Enggak harus. Di mana? Fil aswaq, fil syuruq, fil buyut, fil ghuraf. Di masjid dianjurin, fil majalis, di majelis-majelis, fil syuruq, di jalan-jalan, fil buyut, di rumah-rumah. Dimanapun kita berada malam itu kita disunahkan memandangkan takbir. Lagi naik motor sunnah walaupun lagi naik motor. Lah lagi naik motor Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sunnah. Lagi naik mobil Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sunnah. Tapi ada juga sih yang lagi naik motor takbiran diomelin sama pengurus masjid. Woi, kenapa? Takbiran bukan saya takbiran Pak Haji di atas motor sunnah menurut agama. Ya sunnah sih sunnah, cuman mik masjid yang dibawa juga. Takbiran naik motor bawa mik masjid. Tapi benar itu kejadian nyata. Ini bukan takbir. Saya pernah sholat di daerah Sono Ceger jadi imam. Itu karena kita pus salaman ya pakai mic kan gini nih itu selesai sholat sampai pulang naik motor itu mic masih saya pakai aja di rumah. Aduh sampai rumah masih ke bawah itu mic. Untungnya suaranya gak nyambung sono. Kalau suaranya nyambung kedenger apa yang sih ngomong ke jalan bro. Nyata asli nih bukan ngarang asli. Ya Allah. Makanya besok pengurus masjid ingetin imam ya. Takutnya pakai mic yang wireless dikantongin tuh samaan pula gitu. Sampai dia ke rumah mertuanya dibawa tuh mic. Ya Allah. Astagfirullah. Nah, sunnah dari mulai beduk maghrib sampai kapan? Ila ayyuhrimal imamu, sampai imam ngucapin takbiratul ihram.
Harus duduk di masjid? Enggak. Kita sambil tiduran di rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Ibu-ibu sama ibu-ibu lagi goreng rengginang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Lagi masak ketupat, Allahu Akbar, Allah. Masih keras baik ini, Allahu Akbar, Allah. Gitu. Lagi masak daging boleh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Hah? Ya, gitu. Dimanapun di tempat kita berada, kalau memang waktunya dari beduk maghrib sampai imam kumandangkan takbiratul ihram, sunnah kita ngucapin takbir. Jadi nggak harus kita pegang di masjid. Jadi di rumah sendirian sambil rebahan sebelum tidur, sunnah. Dikatakan dalam riwayat, man ahya lailatal idain lam yamut qablu qalbuhu hina tamutul qulub. Kalau orang hatinya pengen hidup, hatinya pengen bercahaya, hatinya imannya pengen kuat, maka kata Nabi, hidupin malam hari raya. Dengan apa? Dengan mengumandangkan takbir. Hati yang hidup bagaimana sih? Kalau dikasih nasihat sama ulama, dengar, nyambung, dipakai. Hati yang hidup bagaimana sih? Kalau diajak nangis ingat akhirat, hatinya tersentuh, nangis ingat akhirat. Biar begitu bagaimana? Caranya kata Nabi, malam Idul Fitri manfaatin buat kumandangin takbir. Di rumah, di kamar, di atas tempat tidur, sebelum tidur kumandangin takbir. Jadi kan kita kadang mikirnya begini, takbiran mah cuma di masjid, pegang mic begitu. Enggak. Di rumah kita takbiran sama anak, sama istri, boleh tuh takbiran. Gitu. Cuman dalam kitab Qurratul Uyun dikatakan di Syarhi Ibni Maimun, kalau malam Idul Fitri mah jangan berhubungan dengan istri. Gitu. Ya. Kata kita, lama apa? Kan sebulan penuh udah puasa nahan kita ini. Kata dalam kitab Qurratul Uyun, seandainya ada orang yang berhubungan dengan istrinya pada malam hari raya, terus Allah takdirkan dia punya anak, maka anaknya bakal punya jari lebih. Oh, jari lebih bagaimana? Di jempol numbuk jari lagi, di kelingking numbuk jari, di jari kaki numbuk jari. Oh, kalau ada orang yang melakukan hubungan dengan istrinya pada malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, seandainya ditakdirkan punya anak, maka anaknya bakal punya jari lebih. Tapi juga jangan begini, kita ketemu orang jarinya lebih, kita begini, malu. Jangan begitu juga. Jangan, nah kasihan dia. Wah, malu malam takbiran. Ada malu yang malu gitu kan. Aduh, dah. Baju berapa? Hah? Baju silakan. Apa niat apanya? Sholatnya. Oh, ini sholat Idul Fitrinya. Baik. Iya. Niat sholat Idul Fitrinya kita pakai adaan boleh, kita nggak pakai boleh. Sebab adaan itu hukumnya sunnah. Yang penting kita ngerjainnya itu di sini dikatakan wa waqtuha baina tulu'i syamsi waz zawal. Jadi kapan nih ngerjain sholat Idul Fitri? Saudara, Idul Fitri itu atau Idul Adha itu dikerjainnya baina tulu'i syamsi, mulai dari terbit matahari. Jadi mulai ngerjain sholat Idul Fitri kapan? Kalau matahari udah terbit naik satu tombak. Tuh. Sampai kapan? Waktu ngerjainnya
antara matahari terbit sampai dengan ila zawal, sampai menjelang waktu sholat zuhur. Berarti ngerjain sholat Idul Fitri, umpamanya matahari terbit jam 6 lewat 10, jam setengah 7 udah boleh belum? Boleh. Ngerjainnya setengah 7 buru-buru amat, dikerjain setengah 8 sholat Idul Fitri, boleh nggak? Boleh. Atau sepakat jamaah masjid Ibadillah Sholihin karena capek malam habis takbiran tidur dulu, ntar ngerjain sholat Idul Fitri jam 10, boleh nggak? Boleh. Ngerjain sholat Idul Fitri jam 11, boleh nggak? Boleh. Cuman orang udah pada salam-salaman, kita masih di masjid aja. Aduh, kata orang ini orang pada kesiangan apa gitu, jam segini baru sholat Idul Fitri gitu. Cuma memang sholat Idul Fitri sunnahnya agak dimundurin waktunya, ya, agak dimundurin. Maksudnya mundur itu jangan langsung begitu matahari terbit langsung ngerjain, agak mundur sedikit. Supaya apa? Supaya orang-orang yang belum bayar zakat bisa bayar zakat. Orang-orang yang belum mandi, belum ngerjain sunnah-sunnah sholat Idul Fitri karena takut ada yang bangunnya malam, ada yang masak ketupat, mama atau ibu-ibu ya kesiangan, setengah 6 baru bangun, di masjid udah teriak ayo ibu-ibu yang di jalan cepetan gitu. Nah, jadi kita ucap sholatnya bagaimana? Enggak pakai adaan, enggak apa-apa, karena waktunya memang dikerjain tepat pada waktunya. Kita nggak pakai adaan juga nggak apa-apa, sah gitu aja. Gitu ya, sama-sama aja. Apalagi sunnahnya mau ngerjain sholat Idul Fitri, sunnahnya wa yusannul ghuslu lil idain. Sunnah kita sebelum ngerjain sholat Idul Fitri, sunnah melakukan mandi. Tapi beda antara mandi biasa dengan mandi sholat Idul Fitri. Bedanya apa? Kalau mandi biasa pakai niat enggak? Pakai niat enggak? Enggak. Kali begini, ya Allah saya lihat mandi ke kantor, enggak ada. Ya Allah saya lihat mandi pengen dagang, enggak ada. Ya Allah saya lihat mandi pengen pulang kampung, enggak ada. Mandi aja. Kalau mandi menurut agama bagaimana? Bedanya kalau mandi menurut agama harus pakai niat. Waktu nguyurin air, nawaitul ghusla lihuduril idi sunnatan lillahi ala, niat mandi untuk menghadiri sholat id. Maka dianjurin tuh sholat Idul Fitri rada molor. Kenapa? Takut yang tadi tuh mama kesiangan, di rumahnya pada kesiangan semua, anak 8 udah pada gede, mau pada ikut sholat Idul Fitri. Kamar mandi cuman 1, babanya pengen duluan, emaknya pengen duluan, anaknya pengen duluan. Makanya sunnah dimundurin gitu. Dan juga waktu mandinya nggak harus habis sholat subuh. Kapan itu mulai waktu mandi sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha mandi mulai waktunya, waktu sunnah mandinya mulai dari tengah malam. Kita tidur jam 10, bangun jam 2. Kalau kita mau mandi sholat Idul Fitri habis subuh takut nggak keburu, kita jam 2 langsung mandi niat sholat Idul Fitri, sah, dapat pahala sunnah. Begitu tuh. Bangun jam 4 jomblo, udah gitu lah, pas banget pas bangun jam 4 ya mimpi basah lagi lah. Nah, sunnah tuh sekaligus mandi wajib plus niat sunnah mandi sholat Idul Fitri. Begitu tuh. Apalagi sunnahnya wa yundabu at-tatayyubu lidzakari bi ahsani ma yajidu indahu minat tibi wat tazayyuni bi ahsani thiyabi. Kalau sholat Idul Fitri sunnah pakai minyak wangi plus bajunya yang paling bagus, bukan yang baru. Bi ahsani thiyabi, bajunya yang paling bagus. Kalau nggak harus baru, baju kita yang lama di antara baju yang kita punya, ada nggak yang paling kita demen? Nah, banyak kan? Nah,
itu baju yang paling bagus, yang paling kita demen, walaupun lama, itu sunnah yang dipakai buat sholat id. Enggak harus baju yang baru. Syukur-syukur ada baju yang baru. Syukur-syukur juga ada bini yang nah, gitu dah. Jam 6 nih. Jadi kesimpulannya, Idul Fitri, sholat sunnah Idul Fitri hukumnya sunnah. Baca takbir yang 7 di rakaat pertama dan baca takbir yang 5 di rakaat kedua hukumnya apa? Sunnah. Kalau ketinggalan, dia udah baca Fatihah, boleh nggak dia balik lagi ngerjain baca takbir? Nggak boleh. Kenapa? Karena Fatihah hukumnya wajib. Yang wajib nggak boleh ditinggalin buat ngerjain yang sunnah. Kalau di takbir pertama lupa baca takbir 7, di rakaat kedua lupa baca takbir yang 5, selesai sholat dia lupa, dia baru ingat, sholat Idul Fitrinya sah apa enggak? Sah, begitu. Baik. Baik, kurang 1. Oh iya. Bagaimana kalau takbirnya kurang 1? Kalau memang takbirnya kurang 1, dia nggak sengaja tetap sholatnya sah, begitu. Karena dia lupa ngitungin. Tangannya jarinya ngitung. Ya kalau makmum nggak ikut imam aja udah dia. Yang jadi imam kadang ngitungin. Allahu Akbar, gitu tuh. Allahu Akbar. Nah, ya, jelas ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita amali dan kita nanti bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah kabul dalam keadaan sehat walafiat, semakin tambah kuat iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط